Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari apa sekarang ya? Hari Kamis, dan sekarang waktunya buat gue seperti biasa akan membawakan konten Fantasy Premier League. Let's go. Ya, midweek kali ini ya, dimana game week ke-37 udah selesai ya. Dan langsung aja kita akan beralih ke game week ke-38, yang dimana ini adalah game week terakhir di musim ini. Dan juga merupakan game week cukup buruk ya untuk gue ya, dimana gue mengumpulkan hanya 27 poin, yang dimana disitu artinya gue kali ini mengumpulkan poin terburuk sepanjang musim ini ya, setelah game week ke-15 ya, dimana game week ke-15 gue dapat 28 dan sekarang gue dapat 27, yang dimana benar-benar di luar dugaan. Dan juga poinnya juga cukup miris ya, karena kapten selection yang kemarin kita bahas untuk dianalisanya ternyata tidak ada yang gacor, tidak ada yang tembus, dimana di situ ada Muhammad Salah yang tidak berkontribusi terhadap gol dan assist, lalu ada Kane juga yang nggak bisa berkontribusi terhadap gol dan assist, dan ada Bruno yang hanya 1 assist ya, dimana juga assistnya itu cukup pelak ya, karena gue bisa ngelihat di cuplikannya juga bahwa itu nggak kena ya, dan itu benar-benar luck. Dan juga emang Cavani di situ bisa kita lihat benar-benar penyerang kelas dunia ya, dimana dia tahu menempatkan bola ke gawang tentunya, dimana ini merupakan gol yang cukup keren banget. Dan bisa kita bandingin juga dengan kejadian yang sama kasusnya dengan Bamford ya, waktu kemarin Leeds lawan siapa sih kemarin? Lawan Southampton ya, dimana kemarin Bamford juga sempat 1 lawan 1 dan kipernya juga sempat maju ya, dimana waktu itu kipernya ada Johnson ya, ada di situ kipernya ada McCarthy udah sempat maju, dan itu sebenarnya bisa juga dilakuin chip kayak Cavani. Cuma memang untuk pengalaman bisa berbicara banyak di situ ya, dimana Cavani tahu untuk bisa gimana cara menempatkan bola ke gawang, cukup keren banget. Kita ingat juga golnya Suarez ya, rekan satu negara setimnya si Cavani di Uruguay, juga mencetak gol yang sama waktu di Liverpool, waktu itu ngelawan Norwich City ya di tahun 2000 berapa ya, 2017 ya. Dan juga banyak juga highlight notice yang bisa gue berikan di sini, dimana di game week kali ini, game week ke-37 merupakan game week yang cukup berbahagia ya untuk banyak pemain ya, dimana di sini ada beberapa pemain yang akhirnya mencetak 1 gol pertamanya di tim di musim ini. Di antaranya ada Nathaniel Phillips di Liverpool, gol pertama di musim ini, lalu ada Dan Burn Brighton juga mencetak gol pertama di musim ini, Dan Burn, lalu ada Brian dari Fulham juga mencetak 1 gol pertamanya di musim ini terhadap klubnya Fulham, dan ada Tyler Roberts yang mencetak gol pertamanya terhadap Leeds United kemarin ya, dan itu cukup berbahagia. Dan juga ada notice lagi di mana kemarin Pereira mencetak gol yang sangat cantik ya, di mana Pereira mencetak gol dari tendangan penjuru, cuman memang sayangnya dianggapnya gol bunuh diri oleh Soucek. Cuma memang gue ngelihatnya sebenarnya itu deflection ya, karena bola udah mengarah ke gawang gitu. Cuman nggak tahu kenapa dijadiin gol bunuh diri. Cuman itu gue anggap menjadi golnya Pereira yang sangat cantik tentunya, karena memang bolanya belok dari tendangan sudut. Dan juga langsung aja seperti biasa gue akan membahas konten-konten segmen-segmen untuk di game week ke-38 ya, diantaranya tim review, tim selection, dan captain picks tentunya untuk di game week ke-38 besok. Dan juga mohon maaf untuk kemarin dimana weekly wildcard nggak bisa tayang, karena memang untuk durasi dan untuk deadline-nya tuh cukup mepet banget, jadi nggak bisa tayangnya, disayangkan ya. Dan untuk kali ini semoga bisa ya untuk di hari Jumat besok ya, untuk bisa tayang di weekly wildcard selanjutnya. Dan untuk itu langsung aja untuk tim review singkat yang bisa gue sampaikan tentunya untuk di game week ke-37 kemarin. Let's go. Langsung aja kita buka fantasi ya, dimana kali ini gue dapat poinnya sangat buruk ya, 27 poin, dimana bahkan rata-ratanya ada di angka 43 poin ya untuk rata-rata di overall ya, dan rata-rata 10.000 besar kemarin gue lihat ada di angka 55 apa kalau nggak salah di livefpl.net. Dan untuk itu langsung aja kita lihat untuk panahnya, tentunya panah merah untuk kali ini. Dan sebenarnya ada satu liga yang gue ikutin cukup seru banget ya, dimana di sini gue diundang teman gue di FPL Alumni 93, dimana di sini gue peringkat 2, tadinya gue sempat peringkat 1, dan ini benar-benar mini league yang sangat seru ya, karena di peringkat pertama ada 2173 ya di Cavaliers ya, dan gue 2156, jadi selisihnya cukup jauh. Dan untuk Go FC seperti biasa kita akan bahas untuk Delefo semakin mengukuhkan namanya di peringkat pertama ya, dan tentunya kayaknya semakin jauh berselisih 20 poin terhadap Bambang Luki, dan kayaknya akan menjadi pertarungan yang sengit nih, 20 poin selisihnya untuk di game week besok, game week terakhir. Dan kita akan bahas tentunya nanti setelah di game week ke-38 kita akan umumkan untuk pemenangnya dari Liga Go FC di musim ini. Dan ya, 2 nama ini
cukup mantap. Dan selanjutnya untuk overall rank gue turun ya dari 720.000 ke 851.000, cukup jauh banget ya turunnya sampai 130.000 peringkat, gile. Dan untuk overall points 2156 dan overall ranknya tadi 851.000. Dan langsung aja untuk tim review singkat yang bisa gue sampaikan, dimana poin-poin yang bisa gue lihat di sini diantaranya ada kiper, kalau nggak salah kemarin gue nggak ada yang main ya, Meslier dan Sanchez. Sanchez main cuma memang kalah, nggak kalah deh, kebobolan 2 gol terhadap Manchester City, yang dimana dia mendapat kartu kuning juga kalau nggak salah kemarin, jadinya harus -1 dan juga kebobolan 2 jadinya -1 juga, jadi 0 poin ya, jadi nggak dapat poin sama sekali Sanchez. Yang dimana sebenarnya kemarin tuh gue masang Meslier ya, cuma memang kenapa Meslier nggak bisa masuk karena memang yang main Casilla. Ini memang di game terakhir ini cukup riskan karena rotasinya cukup gede. Dan untuk back sendiri gue di sini ada Dyer 1 poin, Dallas 5 poin, dan Koval 2 poin, yang dimana Dyer harus kalah ya, Tottenham tuh kalah ya kemarin ya terhadap Aston Villa, yang dimana Aston Villa bisa gue notice kemarin tuh mainnya keren banget ya. Dan itu untuk pertama kalinya untuk si Grealish main menjadi starting line up, dan itu benar-benar merubah situasi ya, dimana kita bisa ngeliat Aston Villa yang balik seperti di awal musim, yang benar-benar main pressure tinggi banget dan benar-benar nggak dikasih napas nih untuk back dari Tottenham Hotspur. Bahkan sampai back Tottenham Hotspur banyak melakukan kesalahan, blunder fatal, di antaranya ada Reguilon yang mencetak gol bunuh diri ya, dan itu benar-benar disayangkan banget. Dan juga ada Reguilon lagi yang menyebabkan gol kedua terjadi ya, jadi kesalahan passing yang diblok oleh Traore dan berhasil direbut oleh si Watkins, dan itu benar-benar fatal banget untuk Reguilon. Bad luck, bad day untuk Reguilon hari ini. Dan untuk selanjutnya Dallas 5 poin, walaupun clean sheet memang, tapi sayangnya dia mendapatkan kartu kuning jadi -1, dan Koval 2 poin aja karena West Ham kebobolan ya, 3-1 terhadap West Bromwich Albion ya. Dan selanjutnya di lini tengah kali ini gue ada Greenwood, Rafinha, Torres, Salah, dan Fernandes. Dimana Greenwood 2 poin aja, nggak golin dan nggak cetak assist juga, dan Rafinha 3 poin aja, nggak cetak gol, nggak assist, hanya clean sheet aja, poinnya tambah 1. Dan ada Torres yang 1 poin aja, dimana Torres ini gue gadang-gadang bisa menjadi pemain diferensial buat gue, cuman ternyata tidak dapat berbuat banyak ya, karena hanya bermain 14 menit menjadi pemain pengganti Ferran Torres, sayang banget ya. Dan dimana sebenarnya disayangkan lagi adalah Watkins yang 9 poin nggak bisa masuk ya, sayangnya. Jadi di menit-menit akhir gue tuh memutuskan untuk mengganti Watkins dengan Rafinha. Cuma memang itu ternyata keputusan yang salah buat gue, karena memang Watkins mencetak 1 gol dan menjadi penentu kemenangan Aston Villa terhadap Tottenham tadi malam ya, 2-1 ya, dan cukup disayangkan. Dan Mo Salah juga nggak bisa berbuat banyak, hanya 3 poin aja dari menit bermain dan dari menit clean sheet. Dan juga ada Fernandes yang 4 poin aja dari 1 assist, dan Kane hanya 2 poin, nggak mencetak gol dan assist, dan Calvert-Lewin juga 2 poin aja. Jadi ini benar-benar disaster untuk poin gue kali ini, hanya 27 poin. Dan berikut untuk tim review singkat yang bisa gue bawakan, dan selanjutnya akan gue bawakan untuk tim selection di game week ke-38. Let's go. Ya, untuk starting line up udah gue susun ya, dan juga kemarin gue udah melakukan transfer, dimana transfer yang gue lakukan kemarin itu gue menjual Torres dan gue ganti dengan Willock ya. Dan kenapa gue jual Torres? Karena gue baru beli kemarin ya, karena Torres ini ternyata hanya menjadi pemain pelapis ya, jadi bukan pemain utama. Jadinya apalagi besok adalah game week yang cukup mepet, dan game week terakhir gue rasa bakalan Torres nih bakalan gak main gitu. Jadi akan gue ganti dengan Willock, yang mana Willock juga lagi gacor ya, dimana tentunya sesuai dengan analisa serta data yang ada, Willock ini kemarin berhasil mencetak 1 gol ya, terhadap gol penentu kemenangan Newcastle terhadap Sheffield United ya. Sundulannya dari tendangan pojok cukup mantap Willock kemarin, artinya dia mendapatkan poin gol 5 poin dan poin bonus 3 poin ya, jadi 8 poin kemarin, dan juga poin bermain 2 poin dan poin clean sheet 1 poin, jadi total 11 poin nih pasti nih kemarin dia Willock. Jadi gue beli sekarang lawan Fulham juga besok, jadi cukup, bisa gue bilang cukup pembelian yang cukup oke harusnya ya. Dan untuk susunan line up masih sama 3-5-2, dimana 3 back di belakang gue menggunakan Dyer, Tottenham, lalu ada Dallas dan Koval, yang mana Dallas kayaknya akan gue jadiin kapten ya, karena memang gue akan mengejar untuk pertandingan terakhir ini sebagai penentu kemenangan mini league gue ya. Gue harus diferensial total, dan untuk itu kayak Dallas ya, dimana sebenarnya nggak sesuai data yang ada, cuma memang Dallas ini akan melawan WBA menjadi tim dengan proyeksi kebobolan terbesar, pertahanan terburuk untuk di sebulan terakhir dari XGA nya. Jadi gua pilih Dallas untuk bisa menjadi pemain diferensial pilihan gua untuk di game kali ini, semoga gacor tentunya untuk kapten kali ini. Dan Koval ada di sini Southampton, dimana Koval akan melawan Southampton ya besok ya. Dan selanjutnya ada Greenwood juga akan lawan Wolves, Willock lawan Fulham, Fernandes juga lawan Wolves, dan ada Mo Salah gue jadiin vice captain di sini
sini akan melawan Crystal Palace, yang dimana Crystal Palace ternyata dari sebulan terakhir cukup menanjak ya untuk pertahanannya. Sekarang ada di peringkat ke-10, jadinya bukan menjadi tim dengan pertahanan yang buruk lagi, jadi udah cukup oke pertahanannya. Bahkan kemarin kita lihat juga waktu lawan Arsenal cukup kewalahan ya, karena Arsenal berhasil mencetak gol di menit-menit 90 dan 95 lewat golnya PP dan Martinelli kemarin ya. Dan itu juga menjadi indikasi bahwa Crystal Palace ini udah mulai baik, mulai bagus, bahkan bisa gue bilang cukup oke permainannya. Jadi cukup berat gue rasa untuk Mo Salah besok di pertandingan terakhir ya, karena juga pertandingannya cukup menentukan untuk bisa lolos di Liga Champion, karena memang untuk selisih golnya terpaut tipis dengan Leicester City, dan juga Leicester City besok akan melawan Tottenham Hotspur. Dan untuk itu menjadi pertandingan yang menentukan untuk bisa lolos di 3 tim Chelsea, Leicester, dan Liverpool ya di pertandingan terakhir besok. Jadi cukup seru tentunya. Dan selanjutnya ada Rafinha akan melawan West Bromwich Albion, yang dimana West Bromwich Albion seperti tadi gue bilang merupakan salah satu tim dengan proyeksi pertahanan terburuk untuk sebulan terakhir. Jadi menjadi pilihan yang oke untuk bisa teman-teman gunakan nih pemain-pemain Leeds. Di antaranya ada Bamford kemarin juga berhasil mencetak gol kan, dan ada Rafinha juga, dan juga ada Rodrigo yang kayaknya mulai naik namanya untuk di akhir musim ini, cukup oke bisa digunakan. Dan untuk pemain depan gue kali ini ada Kane, Calvert-Lewin. Jadi Kane dan Calvert-Lewin gue gunakan, yang dimana karena memang Watkins nggak bisa gue gunain lagi untuk fixturnya akan melawan Chelsea ya. Jadi mana Chelsea untuk data yang gue dapat dari XGA sendiri merupakan salah satu tim terkuat ya, berkebalikan dengan West Bromwich Albion yang terburuk, dan Chelsea ini menjadi tim yang terkuat. Jadi kayaknya bukan menjadi pilihan yang bagus untuk bisa gue gunakan isi Watkins ini nih, karena memang akan melawan tim terkuat untuk pertahanannya. Dan selanjutnya di lini bench gue di sini ada Sanchez lawan Arsenal, nggak bisa gue gunain, tentunya akan melawan Arsenal juga. Dan ada Watkins tadi seperti gue bilang lawan Chelsea, dan Stones lawan Everton, dan Holding lawan Brighton. Dan berikut untuk susunan line up gue kali ini, yang dimana semoga juga gacor ya, dimana ini menjadi pertandingan penentuan gitu di pertandingan terakhir. Dan untuk teman-teman yang punya saran serta masukan tentunya feel free to komen di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran serta masukan untuk tim gue kali ini. Dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk game week kali ini, bisa langsung tulis saya di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya. Dan untuk apa lagi ya, kayaknya itu aja ya untuk tim line up kali ini. Dan selanjutnya akan gue bawakan untuk kapten picks di game week ke-38 besok. Let's go. Kapten picks di game week ke-38. Jadi langsung aja seperti biasa, kali ini gue akan mengumpulkan data tentunya real time dari XG tim, XGA tim, XG player, serta fixture yang ada untuk di game week ke-38. Jadi akan kita pilih tentunya untuk nama-nama yang baik untuk bisa jadi kapten di game week 38. Jadi langsung aja kita akan lihat di PC tentunya untuk understart.com datanya yang ada di XG dan XG player. Let's go. Ya, langsung aja kita buka understart.com seperti biasa untuk website yang gue gunakan sebagai data yang ada. Kenapa internetnya mati ini? Ya, kita lihat di sini XG yang paling tinggi ada Liverpool ya dengan 14,46. Lalu yang kedua ada West Ham. Wow, mengejutkan, ada West Ham di peringkat kedua. Yang tadinya ada Chelsea, sekarang ada West Ham. Dimana West Ham dengan 11,35 XG-nya, dan yang ketiga ada Leicester City, dan yang keempat ada Newcastle United. Chelsea ada di peringkat kelima sekarang, turun dari peringkat kedua ya. Dan sekarang kita lihat dulu dari Liverpool, di mana Liverpool nanti akan melawan Crystal Palace. Dan sekarang kita lihat dari Crystal Palace sendiri, dari XGA-nya Crystal Palace ada di peringkat ke-10 ya. Dan ini tadi seperti gue bilang, ini cukup bagus untuk Crystal Palace kali ini, dan juga nggak buruk dan nggak bagus juga sih, dimana dia di tengah-tengah ya, di peringkat ke-10. Jadi di tengah-tengah untuk perolehannya. Jadi untuk pilihan kapten pemain Liverpool cukup oke dari segi XG timnya si Liverpool sendiri. Cuma memang kalau dari lawannya memang gak buruk dan gak bagus juga di tengah-tengah. Jadi untuk mungkin pilihan ketiga kapten bisa masuk rekomendasi dari, kita lihat pemain Liverpool dari XG playernya di sini ada Muhammad Salah ya. Kita lihat dulu dari sebulan terakhir, di mana 16 sampai tanggal 22, dan kita buka XG timnya, XG playernya di sini ada Muhammad Salah di peringkat ketiga. Jadi pilihan yang bagus untuk memilih Salah sebagai kapten ya, di mana pilihan ketiga mungkin. Dan selanjutnya di pilihan kedua bisa kita lihat lagi dari XG tim, di mana XG tim di sini ada West Ham, dan West Ham nanti akan melawan
Southampton. Dan kita lihat lagi untuk Southampton dari XG timnya di sini ada di peringkat ke-7 ya, dan itu juga cukup bisa dibilang cukup buruk untuk pertahanannya Southampton, dan untuk itu kayaknya pilihan yang bagus nih untuk bisa menggunakan pemain West Ham sebagai kapten ya, dimana untuk di XG playernya sendiri untuk kapten yang bisa dipilih dari pemain West Ham di sini paling bagus ada Michael Antonio ya, bisa dipilih menjadi kapten alternatif atau mungkin menjadi pilihan kapten kedua terbaik ya untuk di minggu ini. Dan selanjutnya kita lihat lagi dari XG tim, dimana XG tim terbaik ketiga ada Leicester City, di mana Leicester City nanti akan melawan Tottenham Hotspur. Dan untuk itu kita lihat lagi untuk XG dari Tottenham Hotspur sendiri ada di peringkat ke-9 ya. Dan untuk itu ada di tengah-tengah dan slightly lebih agak ke arah bad ya, dimana di pertahanannya. Dan untuk itu bisa kita lihat juga di pertandingan terakhir digempur habis sama Aston Villa, berantakan untuk pertahanan Tottenham. Jadi untuk itu bisa menjadi rekomendasi yang baik juga nih untuk teman-teman bisa menggunakan pemain Leicester City sebagai kapten. Tentunya di situ ada Iheanacho ya, di sini ada Iheanacho untuk daftar XG masih bagus untuk di 10 besar pemain XG player terbaik sebulan terakhir. Dan Vardy nggak kelihatan namanya, di sini ada Vardy. Jadi untuk itu bisa Iheanacho bisa jadi pilihan kapten alternatif atau mungkin pilihan kapten utama ya. Dan untuk itu kita lihat lagi untuk pilihan XG terbaik keempat ada Newcastle United ya, di mana Newcastle United nanti akan melawan Fulham. Fulham sendiri untuk XG-nya ada di peringkat ke-8 ya, di bawah Southampton. Jadi bisa menjadi pilihan yang baik juga nih Joe Willock ya, di mana Joe Willock menjadi pemain yang lagi diperbincangkan karena memang untuk di beberapa game terakhir cukup bagus untuk permainannya serta gol-golnya, dan juga untuk dari segi datanya juga mendukung, di mana Joe Willock ini sekarang ada di peringkat ke-8 ya untuk perolehan XG player terbaik sebulan terakhir. Dan untuk itu bisa menjadi pilihan yang baik dan alternatif mungkin untuk bisa teman-teman gunakan sebagai kapten untuk Joe Willock ini di game week ke-38 besok. Dan selanjutnya nama terakhir untuk bisa menjadi pilihan kapten di sini XG tim terbaik ada Chelsea, di mana Chelsea akan melawan siapa sih besok? Chelsea akan melawan Aston Villa, dan di mana si Aston Villa itu sendiri sekarang ada di peringkat ke-6 ya untuk pertahanan terburuk ya. Jadi untuk itu menjadi pilihan yang bagus untuk bisa teman-teman gunakan pemain Chelsea. Cuman untuk itu bisa kita lihat lagi dari XG player pemain Chelsea terbaik sejauh ini ada nama siapa nih Chelsea? Kai Havertz, dimana Havertz dari sebulan terakhir hanya main 3 kali karena dirotasi juga ya. Dan Havertz bisa menjadi pilihan karena memang dia menjadi pemain Chelsea terbaik ya untuk perolehan data XG-nya ya di sebulan terakhir ya. Tapi agak riskan karena memang gue takutnya si Havertz ini kayaknya akan dirotasi atau enggak sama Tuchel, kita nggak tahu. Jadi kayaknya masih terlalu gambling ya. Tapi untuk nama Havertz bisa masuk nih untuk bisa menjadi alternatif kapten yang diferensial banget, tentunya bisa menjadi pilihan yang baik. Dan untuk itu kita recap lagi untuk pilihan kapten tadi. Yang pertama ada Mo Salah, yang kedua ada Antonio, dan yang ketiga ada Joe Willock ya. Dan tadi ada yang keempat ada siapa tadi? Gue lupa lagi. Ada Iheanacho, dan yang kelima ada Havertz. Dan untuk itu berikut untuk kayaknya pilihan kapten yang bisa gue sampaikan. Untuk pilihan kapten utama kayaknya agak sulit karena memang pemain yang cukup bisa diandalin dan cukup bisa menjadi pemain sejuta umat ada Muhammad Salah doang ya. Muhammad Salah yang pertama, yang kedua ada Iheanacho tadi, yang ketiga ada Antonio. Dan untuk alternatif tentunya ada Joe Willock dan ada Havertz. Dan mungkin bisa teman-teman pertimbangan juga untuk pemain Leeds ya, karena memang pemain Leeds ini nanti akan melawan West Bromwich Albion, yang dimana West Bromwich Albion sendiri ada di peringkat pertama untuk urusan XG tim ya. Dan untuk itu berarti bisa masuk nih nama kayak Bamford untuk bisa menjadi alternatif kapten di game week ke-38 besok. Dan berikut untuk pilihan kapten yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua, semoga juga bermanfaat dan juga bisa menjadi insight baru untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week ke-38 besok. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, feel free to ask untuk nanya aja langsung di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman yang punya masukan serta saran serta kritik untuk video FPL gue di musim ini, yang dimana tentunya ini menjadi video terakhir gue ya untuk menyampaikan tim selection dan tim captain pick ya untuk di game week ke-38. Dan untuk teman-teman yang udah ngikutin terus, thank you banget dan selamat ketemu untuk di musim selanjutnya. Untuk itu kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.